RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kami hadir kembali menyapa Anda dalam dialog khusus kita untuk siang hari ini pendengar. Dan 30 menit ke depan saya akan menyapa Anda kebersamaan kita edisi Kamis 4 April 2024. Di studio pendengar, saya sudah ditemani bersama narasumber kita. Kebetulan jadwal beliau ini sangat padat, bisa berbagi waktu untuk bisa menyapa masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Dan pendengar, di kesempatan kali ini saya sudah ditemani bersama narasumber kita ada Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI selaku Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Kementerian Pertanian. Selamat siang Prof. Selamat siang Mbak Novi. Iya, apa kabarnya Prof? Alhamdulillah. Luar biasa, hari ini cukup padat kegiatan begitu ya Prof ya? Oke, dan pendengar hari ini bersama Profesor Fajri kita akan berbicara mengenai gerakan percepatan program optimalisasi lahan dan pompanisasi di Provinsi Bangka Belitung. Dan kami informasikan juga Prof, kita juga live sekarang ini di channel YouTube RRI Sungai Liat Bangka Belitung official, dan juga kita dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan nanti untuk pendengar juga yang mau gabung silakan dan telepon 94301, SMS dan WA kami buka untuk Anda. Nah, sebagai pembuka kata pendengar, sebagai langkah meningkatkan produksi pangan terutama beras sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan, jadi Menteri Pertanian juga telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Antisipasi Darurat Pangan. Jadi melalui Kementan nomor 194 tahun 2024 dengan target optimalisasi lahan rawa seluas 10.711 hektar dan juga potensi luas sawah tak ada hujan yang dapat dipompanisasi itu. Nah, ini seluas 1.532 hektar di Provinsi Bangka Belitung. Salah satunya melalui tanam bersama gerakan percepatan program optimalisasi lahan dan pompanisasi di Desa Kimak, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Prof, mungkin di awal kebersamaan kita di siang hari ini sebagai pembuka kata sekaligus mungkin sedikit memberikan gambaran kepada masyarakat Bangka Belitung melihat kondisi yang ada seperti apa. Prof melihat tadi di Desa Kimak setelah dikunjungi, Prof prospeknya seperti apa? Apakah optimis nanti target yang diharapkan itu bisa dicapai nih Prof? Ya, makasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah saya tadi bersama-sama Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Kapolda dan Danrem dan seluruh masyarakat di Desa Kima, Kecamatan Merawang ya, memulai tanam. Jadi dalam rangka percepatan tanam program optimasi lahan rawa. Jadi perlu saya sampaikan di Indonesia ini atas arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian, kita mengoptimalkan beberapa lahan yang kita miliki di Indonesia. Kita punya kurang lebih 7,4 juta hektar lahan baku sawah yang tersebar tentunya dari Sabang sampai Merauke. Di Bangka Belitung ini, Provinsi Bangka Belitung ini dengan luas baku sawah 23.000 hektar, ini ada kurang lebih 3.000. Ada kurang lebih 3 program utama yang sementara di ini, yaitu optimasi lahan rawa, ada optimalisasi lahan tak ada hujan dengan pompanisasi, dan yang terakhir pemampatan lahan-lahan sela di tanaman perkebunan dengan padi gogo. Secara nasional program ini dilakukan di seluruh Indonesia. Khusus untuk optimasi lahan ada di 11 provinsi. Bangka Belitung termasuk salah satu provinsi yang mendapat bagian terkait dengan optimasi lahan rawa ini. Ada kurang lebih 10.711 hektar yang akan dioptimalisasi. Maksudnya dioptimalisasi itu lahan-lahan baku sawah, yang sawah existing yang sudah ada, yang mungkin saluran irigasinya bersoal, pintu airnya bersoal, masih perlu pembenahan, perbaikan drainasi dan sebagainya, itu yang kita optimalkan. Jadi bukan membuka lahan baru, jadi lahan-lahan yang sehingga harapan kita dengan optimasi lahan khususnya di Provinsi Bangka Belitung
10.700 itu yang tadinya 1 kali tanam, IP-nya 100 menjadi 2 kali tanam. Sehingga berkontribusi terkait produksi baik untuk Provinsi Bangka Belitung maupun secara nasional. Selain itu ada kegiatan pompanisasi ini kurang lebih 3.658 hektar dan untuk padi gogo ada kurang lebih 1.562 hektar. Semua ini dalam rangka mencukupi pangan kita secara nasional. Kita tahu bersama Bapak sekalian, pendengar RRI, Pro 1 RRI Bangka Belitung, kebutuhan beras kita di Indonesia untuk mencukupi pangan kita, seluruh masyarakat kita itu kurang lebih 2,5 juta ton per bulan yang kita makan. Yeah. Produksi kita secara nasional sekarang itu kurang lebih 30 juta, 5 ton. Jadi ada surplus kurang lebih 500 ribu ton. Oleh karena itu, dengan maraknya konversi lahan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mungkin juga sebagian di Bangka Belitung ini ada kurang lebih 100.000 hektar, Bapak sekalian, konversi lahan kita. Oleh karena itu, atas arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian, tidak ada pilihan lain. Kita harus mengoptimalkan lahan-lahan rawa yang kita miliki. Kita punya potensi lahan rawa kurang lebih 32 juta hektar seluruh Indonesia. Yang kita sudah petakan clear and clean itu kurang lebih 20 juta hektar. Pemerintah sekarang ini melalui Kementerian Pertanian tentunya sinergi dan dukungan kementerian lembaga yang lain, PUPR dan kementerian yang lain, kita akan mengoptimalkan paling tidak 1 juta hektar per tahun. Kenapa? Kita ingin Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi bisa ekspor ke depan. Dan kemarin sudah disampaikan langsung calon presiden kita juga, dan Bapak Presiden sekarang juga mengatakan bahwa memang untuk mencukupi kebutuhan pangan kita yang sekarang dengan laju pertambahan penduduk kita yang semakin tinggi dan laju konversi lahan yang semakin tinggi, juga tidak ada pilihan lain. Kita harus mengoptimalkan membuka lahan rawa kita karena potensinya di sana. Kalau berbicara padi, orang tanam-menanam pasti air kebutuhannya, dan air itu ada di rawa. Nah, tinggal bagaimana mengatur rawa kita sehingga bisa optimal, bisa ditanami. Rawa itu ada 3 jenis golongannya nih, Bu Novi. Jadi ada rawa gambut, ini tidak kita ganggu. Ini tidak kita ganggu. Yang kita olah ini rawa tanah mineral. Jadi itu ada rawa lebak, ada rawa pasang surut. Di Bangka Belitung juga seperti itu. Oleh karena itu memang kita sudah pisahkan. Dan kita sudah punya kurang lebih 20 juta hektar lahan rawa yang siap untuk kita optimalkan untuk cadangan pangan, cadangan lahan kita ke depan. Seperti itu, Mbak Novi. Baik. Nah, itu pendengar sedikit gambaran yang sudah disampaikan oleh Profesor Fajri, pendengar, dan Anda juga yang sekarang sedang memantau siaran kami, Anda juga bisa bergabung, menghubungi kami di line telepon 94301, kemudian SMS dan WA di 0811 717 9111. Prof, tadi sempat meninjau ke Desa Kimak, Kabupaten Bangka. Dan satu hal yang sejauh ini yang kita ketahui bahwa permasalahan para petani sawah kita yang ada di Desa Kimak itu adalah pengairan, Prof. Nah, apakah dengan adanya program optimalisasi lahan atau pompanisasi ini sekaligus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani di sana, nih, Prof? Ya, baik. Makasih, Mbak Novi. Jadi di Desa Kimak ini potensi lahannya alhamdulillah cukup baik ini. Ada kurang lebih 300 hektar yang sudah dibuka sejak tahun 2007. Baik. Prof, ditahan dulu, ada pendengar yang mau bergabung sebelum dijawab ya, Prof ya. Kita coba ke pendengar dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat siang. Silakan Bapak langsung dengan Profesor Fajri. Di siang hari ini kita bicaranya mengenai gerakan percepatan program optimalisasi lahan dan pompanisasi di Provinsi Bangka Belitung. Baik, terputus. Silakan Prof, mungkin bisa dijawab sembari menantikan telepon yang lain. Jadi dari 300 hektar lahan yang sudah terbuka sejak 2007 ini, memang kapasitas yang bisa dioptimalkan petani kita ada kurang lebih 300 orang di sana dari kelompok tani yang ada di sana. Jadi sebenarnya sumber dayanya memadai. Cuma sampai sekarang memang yang baru teroleh itu kurang lebih 100 hektar per tahun ini. Jadi masih 30%, 40% dari yang ada. Saya coba tadi diskusi dengan ketua kelompok taninya, permasalahan yang utama memang
sumber daya petani yang ada di sana memang tidak hanya mereka terbiasa petani ladang, jadi memang masih perlu pendampingan, pengawalan, tentunya bimbingan teknologi sehingga cara tanam, kalau perpindah ladang kan tabur tinggalin. Nah, kalau di sawah memang harus intens harus intens semua tiap hari di situ menunggu sehingga target produksi yang diharapkan itu bisa tercapai. Varietas yang kita sudah dari Badan Litbang Pertanian sekarang namanya BSIP ini, kita sebenarnya sudah merilis kurang lebih 303 varietas unggul baru padi yang kita sudah sebar di seluruh Indonesia. Di tempat tadi yang berkembang itu ada Aik Subundong, ada Impari 32, ada Impari 43. Potensi padi ini sebenarnya di atas 9 ton semuanya per hektar. Dari laporan tadi ketua kelompok taninya itu sudah mencapai 6 ton rata-rata. Ini sudah cukup bagus ini. Artinya pada lahan petani yang baru belajar bertani sudah punya potensi hasil 6 ton dan harganya cukup bagus. Menurut informasi yang beras merah itu yang untuk beras diet ini Bu Novi, Aik Subundong itu mereka namakan tadi varietas Turki. Nggak apa-apa, turunan Kima maksudnya. Jadi tanam di Kima itu juga bagus sehingga menarik pembeli dan 19.000 per kilo. Jadi ini harga yang cukup bagus ini. Kalau kita dapat 5 ton saja padinya, anggaplah berasnya 4 ton, berarti kan berapa itu? Hampir 60 juta itu. Kalau memang bisa, jadi saya berhitung tadi dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Kalau sekarang kan tambang sudah mulai agak aneh karena berbagai ini sekarang agak cooling down dulu ini. Jadi saya bilang Pak Gubernur, kesempatan sekarang ini petani pekerja tambang kita yang tadinya tambang ini beralih karena lahannya ada. Nah, tinggal perlu dukungan teknologi, perlu dukungan dari regulasi Pak Gubernur, Pak Bupati, sehingga kita ajak lagi masyarakat kita yang tambang itu mencintai pertanian karena potensinya cukup ada dan hitungan-hitungan kita harusnya masih menguntungkan. Kalau ditambang bisa 300.000 sehari, anggaplah 10 juta sebulan, dengan pertanian ini masih dapat 20 juta sampai 30 juta per 3 bulan. Artinya masih layak lah, masih secara ekonomis kalau menggunakan varietas yang sesuai, menggunakan varietas yang punya nilai jual yang tinggi. Seperti contoh beras merah itu kan banyak yang perlu sekarang untuk diet dan sebagainya seperti itu Mbak Novi. Baik. Dan pendengar Pro 1 yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, kita dialog di kesempatan kali ini kami juga mengajak atau memberi kesempatan kepada pendengar yang mau bergabung di line telepon 94301. Dan pendengar kita lanjutkan kembali sembari menantikan Anda yang mau bergabung bersama Profesor Fajri di siang hari ini. Kemudian Prof, kalau kita bicara mengenai optimalisasi lahan pompanisasi di Provinsi Bangka Belitung, kalau tidak salah ini tahun kemarin di Rias, Bangka Selatan juga sudah menerapkan ini ya Prof ya. Nah ini juga hasilnya juga cukup menjanjikan seperti itu. Nah Prof, kira-kira langkah strategis apa yang nanti akan dilakukan ke depan terutama dari BSIP sendiri untuk percepatan ini? Karena kalau melihat apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, peluang untuk percepatan ini cukup baik di Provinsi Bangka Belitung. Jadi memang kebutuhan dari potensi yang ada 23.000 hektar luas bagus sawah kita, informasi dari Dinas Pertanian Bangka Belitung ini memang yang baru kita optimalkan 15.000 sampai 20.000. Jadi memang masih cukup terbuka luas ini dan IPJ masih 1 belum. Kalau kita bisa dorong ini menjadi 2 kali tanam, paling tidak untuk kebutuhan beras di Bangka Belitung ini ya bisa menyuplai untuk kebutuhannya sendiri. Sekarang kan kita baru memenuhi 30% dari 130.000 ton kebutuhan beras kita per tahun. Oleh karena itu dengan gerakan optimasi lahan rawa ini, pompanisasi dan pertanian padi gogo ini harapan kita Bangka Belitung bisa memenuhi kebutuhan berasnya sendiri tanpa mendatangkan dari luar. Paling tidak mengurangi suplai beras dari luar seperti itu Mbak Novi. Iya baik. Dan Prof kita ke WA dulu, ada pendengar kita yang mau bergabung di kesempatan kali ini. Ya ini dari 0813 7253 62 sekian. Selamat siang Prof, ini saya masyarakat awam juga pengen tanya ini Prof katanya. Jadi melalui gerakan tanam bersama ini sebenarnya langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Prof, terutama dari Dinas Pertanian sendiri untuk mengoptimalkan potensi di suatu daerah katanya. Nah sejauh ini Prof, apakah memang dengan adanya program pompanisasi ini
apakah luruskan saya Prof kalau seandainya saya salah katanya bahwa IP di Bangka Belitung ini masih 1. Nah, untuk mudah-mudahan bisa ke IP 2 jadi 1 tahun bisa 2 kali tanam atau bahkan 3 kali tanam. Karena pernah juga masyarakat di Bangka Barat mencobanya sampai 3 kali tanam nih Prof. Makasih. Ya, kunci budidaya padi kan di air. Ya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan sekarang itu dengan optimasi lahan rawa, dengan perbaikan saluran drainase, irigasi, pintu air, dengan gerakan pompanisasi. Ini kan untuk dalam rangka penyiapan air. Ya. Kenapa kita menggunakan di lahan rawa? Karena air tersedia di sana. Ya. Air tersedia di sana, sehingga dengan pengaturan manajemen air itu harusnya kebutuhan air untuk padi bisa terpenuhi. Oleh karena itu harapan kita dengan perbaikan drainase, saluran air baik yang tersier dalam ada pematang itu airnya tersedia seharusnya paling tidak bisa 2 kali tanam. Ya. Dan ini sangat memungkinkan kita lakukan, dan pengalaman kita di beberapa provinsi yang sudah sedikit lebih maju seperti Sumatera Selatan 15 tahun kita buka di sana, sekarang lahan rawa, lahan pasirnya sudah bisa sampai 3 kali tanam malah dengan produktivitas yang cukup tinggi. Di Kalimantan Tengah juga kita dengan food estate sudah mulai cukup berkembang. Di Kalimantan Selatan juga seperti itu, dan Kalimantan Barat saya baru kemarin dari sana Kalimantan Barat itu dalam rangka itu juga. Jadi memang secara bertahap tentunya ini perlu dukungan semua pihak. Jadi bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, melalui dinas-dinasnya, dan jajaran di bawahnya tentunya kalau bersama-sama bahwa ini program prioritas nasional yang harus mendapat dukungan semua pihak, karena ini terkait dengan pangan itu menjadi kebutuhan kita semua. Karena ya masyarakat Indonesia kalau belum makan beras ya belum makan ya. Gitu ya. Oleh karena itu memang harus kita dukung, karena kita di negara agrasi di sini dan potensi lahan kita masih sangat luas, masih sangat terbuka. Tinggal memang komitmen bersama dari semua para pihak ini, gubernur, bupati, dan jajaran di bawah ini dalam rangka itu seharusnya bisa, Mbak Novi, seperti itu. Iya, baik. Dan pendengar Prostate dari Sungai Liat Bangka Belitung, kita masih ada kesempatan sebelum nanti Prof akan bergulir dengan kegiatan lainnya. Jadi dituntaskan hari ini Prof ya kegiatannya di Provinsi Bangka Belitung ya. Dan pendengar silakan saja Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk masyarakat di Desa Kimak sendiri atau di daerah Rias atau di sentra-sentra yang bisa menghasilkan padi di Provinsi Bangka Belitung yang pengen gabung juga di kesempatan kali ini silakan saja. Kita masih bicaranya gerakan percepatan program optimalisasi lahan dan pompanisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini Prof, kalau di Desa Kimak ini kan karena memang sejauh ini yang dirasakan oleh petani di sana itu karena pengairannya ya Prof ya. Dan tadi sudah terpetakan oleh Prof bahwa di sana mungkin para petani kita masih perlu diintervensi, butuh pendampingan dan sebagainya. Nah, langkah-langkah apa saja nanti yang akan dilakukan Prof? Karena ini kan sudah tanam bersama nih Prof. Langkah berikutnya yang akan dikawal seperti apa nanti? Ya, jadi Mbak Novi, tadi kita sudah mulai dengan memberikan benih bantuan ini untuk kira-kira itu kalau karena benih sumber ini bisa sampai untuk 300 hektar yang di sana. Paling tidak kebutuhan benih untuk petani di sana terpenuhi. Nah, tentunya melalui BCP yang ada di Bangka Belitung ini, kita punya kantor di sini setiap provinsi minimal 1, itu dengan jajarannya tentu nanti akan mendampingi petani terkait dengan apa kebutuhan selain itu. Dari hasil diskusi tadi memang jumlah petani yang sekarang bergabung di kelompok tani itu semakin berkurang. Nah, ini perlu intervensi alat mesin pertanian tentunya, mulai dari pengolahannya, tanamnya, kita punya transplanter, kita punya traktor yang bisa termasuk alat panen, combine harvester. Kalau ini digerakkan semua, saya yakin target 300 itu tidak sulit. Artinya memang sumber daya orang yang tidak ada ya penggunaan mesin yang menjadi tanamnya bisa pakai drone. Kalau memang lebih mudah lagi 1 hektar itu bisa 2-3 jam bisa selesai tanam itu kalau menggunakan drone, dan teknologinya dan sekarang tidak mahal menggunakan drone itu. Dan itu pilihan-pilihan yang bisa digunakan petani sana dalam mengantisipasi kekurangan tenaga kerja yang ada di sana. Seperti itu, dan ini insya Allah dan sekarang sudah pendampingan teman-teman dari BSP Bangka Belitung ini sudah terjalin dengan baik dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan Kabupaten bersama-sama pemangku kepentingan yang ada di sana. Mudah-mudahan tadi sudah arahan perintah Pak Gubernur juga dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Bupati untuk segera mendorong sehingga lahan yang ada 300 hektar yang
sudah lama dibuka itu bisa dimanfaatkan karena sayang banget kalau 2-30 juta per hektar itu setiap 3 bulan kita membiarkan begitu saja itu. Disayangkan ya. 100 hektar saja bisa 2 miliar, 3 miliar kan dari per musim yang harusnya itu menjadi milik petani yang hilang begitu saja seperti itu. Iya, baik. Profesor Fajri, kebetulan juga kita ada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi Bangka Belitung, Pak Edi Romdoni. Nanti kolaborasinya ini diharapkan sekali ya, Prof ya. Harus. Iya, harus ya. Baik, dan pendengar Pro 1 Radio Sungai Liat Bangka Belitung, kami juga masih mengajak Anda bergabung kembali. Kita masih ada waktu 10 menit ke depan untuk pendengar yang mau bergabung. Kita masih bicara mengenai optimalisasi lahan dan pompanisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prof, sejauh ini dari pengalaman mungkin berkaca dari daerah-daerah lain ya, Prof ya, yang sudah berhasil melakukan optimalisasi lahan dan pompanisasi. Apakah ini memungkinkan juga diterapkan di Provinsi Bangka Belitung agar kita juga bisa swasembada pangan khususnya beras ini yang lagi mahal-mahalnya sekarang, Prof? Iya, kalau lihat dari potensi lahan yang ada, tadi saya melihat contoh yang di Kima ini seharusnya itu bisa kita lakukan. Makanya saya sampaikan Pak Gubernur tadi, Pak Bupati, tinggal perlu komitmen bersama ini, Gubernur, Bupati, dan jajaran. Dan hitung-hitungan kita dengan Pak Kadis Pertanian tadi, Pak Edi sudah menyampaikan, kalau kita bisa tanam 2 kali saja dengan potensi lahan yang ada 23.000 itu, seharusnya 130.000 ton itu bisa dipenuhi dari lahan yang ada. Tidak perlu impor tidak bisa dari Jakarta, dan karena dengan optimasi lahan yang ada itu. Makanya Pak Gubernur, Pak Bupati menyambut baik ini karena kita ingin mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Jadi 23.000 hektar luas baku sawah yang ada ini, kalau semua tertanami ini, anggaplah rata-rata bisa 3 ton saja paling sedikit. Itu kan sudah 70 ton. Kalau bisa lebih dari itu, saya yakin 130.000 ton itu bisa terpenuhi dari luas baku yang sawah ini. Dan ketiga program ini kaitannya dalam itu, karena misalnya rawa itu akan perbaikan saluran, harapannya tadi cuma tanam 1 kali, dengan perbaikan saluran, drainase, bisa tanam 2 kali. Baik. Penggunaan pompa juga itu dalam rangka menyiapkan air. Jadi lahan-lahan kering yang tersedia sumber air, yang tadinya tidak tanam dengan bantuan pompa, Bapak Menteri mengalokasikan pompa yang cukup banyak tahun ini. Baik. Ada kurang lebih 1,7 triliun yang dikucurkan untuk dalam rangka penyiapan pompa. Ada kurang lebih 70.000 pompa dari 2 inci, 3 inci sampai 8 inci yang disiapkan dalam rangka mendorong, mengakselerasi supaya lahan-lahan kita yang idle itu dengan air bisa tertanami seperti itu. Iya, baik. Tadi dari penjelasan Profesor mengatakan bahwa Bangka Belitung masuk dari 11 provinsi ya, Prof ya, yang masuk dalam program percepatan optimalisasi lahan dan pompanisasi nih, Prof ya. Dan kita berharap bersama optimis ya, mungkin dengan kolaborasi semua pihak semuanya bisa kita capai. Tinggal komitmen bersama ya, Prof ya. Baik, baik. Nah, kita kembali lagi ke WA dari pendengar kita. Kita coba dulu, ini ada pendengar kita 0852 6735 sekian. Ya, Prof, kalau di Bangka Belitung ini kita juga punya bibit yang bagus-bagus untuk padi ini, Prof, katanya. Bibit lokal juga tidak kalah dengan bibit-bibit yang lain. Nah, tinggal kami ini yang jadi permasalahan kadang-kadang ya karena pakai sistem padi darat, kemudian belum lagi kalau di sawah itu butuh pengairan yang bagus nih, Prof. Itu saja yang disampaikan. Jadi Kementerian Pertanian kebetulan di BCP kita mendorong padi-padi lokal kita yang punya cita rasa dan mutu yang baik. Tentunya kita rilis menjadi varietas unggul nasional, dan banyak banget varietas-varietas lokal yang sudah kita rilis menjadi varietas nasional. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa varietas lokal ini punya cita rasa dan memang disenangi masyarakat lokal kita. Saya di beberapa lokasi, contoh di Sumatera Barat ada macam-macam. Ini termasuk Subondong ini bagian-bagian dari varietas lokal yang kita dorong supaya berkembang lebih luas. Karena di masing-masing wilayah itu punya karakter, punya kebutuhan, punya masing-masing. Di Sumatera Selatan, Sumatera Barat senang beras perah. Di Kalimantan Selatan seperti itu juga, di Jawa suka pulen. Di sini ada yang pulen, ada yang paradan, sehingga oleh karena itu apapun varietasnya, mau varietas lokal, mau varietas unggul, silahkan saja, dengan tentunya dengan teknologi yang tadinya mungkin 2-3 ton, dengan pemupukan yang baik, dengan budaya yang baik,
mudah-mudahan itu potensi hasilnya bisa kita naikkan menjadi 5 ton sampai paling tidak 6 ton per hektar seperti itu. Iya, iya, baik. Dan pendengar, kita coba lagi untuk yang mau gabung. Ini lewat telepon WA sepertinya tidak bisa terkoneksi bersama kita. Dan bisa menghubungi juga ke nomor telepon kami di 0807179431. Baik, Prof, ini ada yang nanya tapi tidak kaitannya dengan beras ini atau juga padi, nggak apa-apa ya, Prof ya? Kalau masih. Iya, kita coba ya. Prof, ini mau tanya, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk membantu petani karet, karena di Bangka juga banyak nih petani karet, begitu, Prof? Iya, karet memang menjadi, apalagi ini beberapa tahun ini harganya turun ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu beberapa regulasi dari Kementerian Pertanian dicoba kita dorong, termasuk bagaimana menghilirisasi. Jadi petani jangan menjual dalam bentuk bokar kalau tapi yang sudah diolah, sehingga nilai jual, nilai tambah yang dihasilkan bisa lebih dapat. Memang sekarang ini karet kita lagi posisi, apalagi dengan persaingan karet sintetis tentunya ini, tapi prospeknya masih terbuka karena kebutuhan karet secara nasional maupun itu masih dibutuhkan. Oleh karena itu memang kata kuncinya hilirisasi. Jadi petani kita memang harus kita dorong supaya tidak menjual dalam bentuk yang mentah, tapi setelah diproses jadi lembar-lembaran yang punya nilai jual, nilai tambah yang lebih tinggi seperti itu. Baik, jadi seperti itu pendengar ya. Dan kita lanjut lagi, ada pendengar berikutnya ini dari Ibu Endah di Bangka. Apakah ada cara, Prof, yang efektif untuk mengatasi masalah serangan hama tikus yang banyak menyerang pertanaman padi? Ya. Jadi memang kalau serangan tikus ini harus bersama-sama nih, Mbak Novi. Baik. Biasanya serangan tikus itu kalau waktu tanamnya tidak serempak. Tidak serempak ya. Makanya kita selalu menganjurkan itu tanam serempak. Baik. Kalau Prof, ditahan dulu, ada pendengar yang mau gabung. Baik. Halo, selamat siang. Terputus. Baik, dilanjut, Prof. Iya. Kita punya beberapa teknologi, mulai dari keproyokan yang tapi ada pakai LBS namanya trap, yang itu yang kita pasang di sawah, itu juga bisa mengatasi di samping penggunaan kimia tentunya. Tapi kuncinya kalau serangan tikus itu tanamnya harus serentak dan hindari menggunakan varietas-varietas yang disenangi tikus. Nah, ini juga menjadi pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan seperti itu, Mbak. Oh, begitu ya. Ternyata ada jenis pilihan-pilihan tertentu yang bisa tidak menarik tikus untuk mengkonsumsinya ya. Baik, terima kasih untuk pendengar kami sudah bergabung bersama kami, dan tanpa terasa kita masih ada waktu sekitar 4 menit ke depan. Prof, mungkin sebagai closing statement kita yang akan disampaikan khususnya kepada masyarakat Provinsi Bangka Belitung mungkin berkaitan dengan program yang kita laksanakan ini, Prof, silakan. Ya. Bapak sekalian, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat yang saya hormati, saya banggakan, program pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan produksi nasional kita. Kita mohon dukungan semua pihak, tentunya Bapak Gubernur, Bupati dan jajaran dalam rangka menyiapkan kebutuhan beras secara nasional. Kita ingin negara kita, Indonesia dan Bangka Belitung, bagian-bagian yang bisa berkontribusi terkait dengan produksi nasional, dan alhamdulillah dukungan Bapak Gubernur, Bapak Bupati melalui 3 program yang ada di sini, mudah-mudahan kita sukseskan, karena program ini bukan hanya harapan kita oplah yang secara nasional 400.000 hektar pada sampai Juni ini, nanti setelah Juli ini akan ada lagi 600.000 hektar secara nasional. Dan itu bertahap tiap tahun 1 juta hektar yang kita dorong untuk kita kembangkan di seluruh Indonesia. Harapan kita, harapan Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian, kita akan membuka 5 juta hektar lahan rawa kita. Sehingga kita punya cadangan pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makan kita, beras kita ke depan. Dan itu tidak ada pilihan lain selain dari itu. Seperti itu. Dan oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab bersama kita semua, anak bangsa Republik Indonesia, karena sangat ironis, negara agraris, kita impor beras. Nah, itu. Ya, ini yang memang harus kita gerakkan lagi semua, dan sehingga potensi-potensi yang ada seluruh Indonesia termasuk Bangka Belitung, saya yakin dan percaya kalau sinergi bersama, dukungan semua, komitmen bersama, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, dan ini perlu kebersamaan untuk mewujudkan itu. Itu mungkin. Ya, baik.
Dan pendengar, tentunya ini harapan kita semua ya, dengan dilakukannya gerakan tanam bersama ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian kita, bisa meningkatkan penghasilan masyarakat juga ya Prof ya. Kita harapkan seperti itu. Dan jika kita tekuni secara serius, Bangka Belitung dapat menjadi penopang pangan secara nasional, dan selain itu juga Bangka Belitung dapat memperkuat ketahanan pangan secara mandiri tanpa harus bergantung pada daerah luar yang selama ini kita rasakan ya. Dan kita berharap bersama ya, tidak semata Indonesia yang bergantung pada kebijakan impor nantinya. Baik pendengar, hingga di sini dulu kami menemani Anda dalam dialog interaktif di kesempatan kali ini bersama dengan Profesor Fajri. Makasih Prof sudah nimbrung bergabung bersama RRI ya Prof ya. Sukses selalu dengan kegiatannya. Next, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa gabung lagi Prof bersama RRI Pro 1 Sungai. Saya tiap minggu nanti akan ke sini. Iya, sukses selalu buat Profesor pokoknya, dan yang pasti lancar selalu kegiatannya. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.